Nih sebenarnya episode ini gue agak eh ragu-ragu untuk membahasnya Kenapa tuh? karena seperti yang teman-teman ngerakor tahu kayak ini topik bullying tuh agak sensitif gitu. Benar. Lu juga nggak sih, lu ngerasa nggak sih ini dramanya agak terlalu menyakitkan Wah, hati? parah. Parah sih, begitu terjun episode 1 aja udah disuguhin menu yang seberat itu gitu. Iya, bener-bener gak recommended buat yang punya trauma sih. Itu, yang maksudnya punya history, itu bener-bener Betul. akan nge-trigger. Bisa jadi ini karena eksplisit ya, semua adegannya, penyiksaannya tuh bener-bener, episode 1 tuh bener-bener susah buat ditonton. Jujur aja susah Iya, ditonton. iya, iya. Lo tau gak sih kak? Ah, Gue nonton episode pertama doang gitu kan. Udah itu gak bisa lanjut karena kan gue nggak tahu kan dari episode pertama doang kita nggak tahu kan dua tiga empatnya tuh akan kayak gimana. So I just stopped. Ke besoknya itu kan gue nonton malam-malam. Besoknya tuh mata masih bener-bener bengkak. Lu Yang nangis ya? gue di kantor pada nanya, Miss Rizky kenapa? Miss Rizky kenapa? Padahal gue udah pakai makeup, gue udah pakai gue udah pakai kayak taburin bedak gitu kan di mata supaya nggak kayak kelihatan banget tapi tetap aja kelihatan. Nah segitunya gitu susah banget. Lo gimana? Kalau gue tuh justru bener-bener kayak pengen menunda selama mungkin. Maksudnya kayak kita udah sempat membahas, kita akan ngebahas drama ini kan, kita sempat Iya. ketemu juga gitu. Terus kayak gue menunda selama mungkin karena gue tahu kayak ini tuh pasti akan beban mental banget gitu nontonnya gitu. Jadi gue bener-bener harus mempersiapkan mental sebaik mungkin. Tapi di luar dugaan, ketika gue nonton ini ternyata Ternyata nggak tahu ini apakah emang gue sudah melewati fase oh gue sudah cukup kuat gitu ya, atau mungkin memang gue sudah bisa mendoktrin diri gue bahwa oh ini cuman drama gitu. Jadi ketika gue nonton pun kayak nggak terlalu kebawa, apa ya, nggak terlalu triggering gitu. Oke. Jadi gue masih bisa pada akhirnya masih bisa menikmati ceritanya, masih bisa kayak merasakan emosinya, painnya tuh masih bisa berasa. Dan yang paling penting lagi kayak gue pengen lihat semua orang-orang jahat ini tuh dapat pelajaran Itu gitu. banget. Kayak jadi malah nggak sabar untuk apa namanya bisa melihat mereka tersiksa Iya, gitu iya. loh. Bener. Karena mungkin juga kita di usia yang emang lumayan siap ya. Satu, gue pribadi nggak ada, alhamdulillah nggak ada kayak history dibully atau gimana-gimana banget ya. Kalau ejek-ejekan sama temen itu pasti ada lah ya dulu waktu SMA. Kedua, ya kita juga we went through hardship enough in life Iya. mungkin. Yang jadi udah ada lewati pendewasaan di mana oke, siap nih gitu. Nah, waktu itu Karon nontonnya langsung dari episode 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya atau harus pause dulu nih kayak gue kayak oke, episode 1 dulu udah deh. Gue harus gasping for air. Nggak, gue binge beneran dari kayak tengah malam Wah, mulainya sampai sorenya selesai di sore harinya gitu. Jadi kayak tidur nggak? jadi kejedanya cuman karena ketiduran, habis itu sorenya nonton lanjut lagi gitu. Jadi kayak dalam 24 jam itu hari itu selesai semuanya Gila, gitu. oke. Jadi Heels, berasa banget heels. itunya, apa namanya, berasa banget dendamnya itu tuh berasa Iya. banget gitu. Tapi again menurut aku apa ya, kayak mungkin tema-tema seperti ini memang bukan pertama kali ditampilkan di drama Korea, dan gue ngerti banget kenapa hype drama ini tuh jadi berasa gitu. Tapi dari 8 episode ini tuh emang kelihatan kayak awalnya gue pikir ini bakal overhype gitu. Karena gue yakin banget apapun yang Netflix keluarkan itu hampir pasti kadang-kadang kalau gue tonton itu nggak sesuai sama Overhype. iya, nggak sesuai sama hype yang orang-orang omongin di gue gitu paling enggak. Jadi ketika nonton kayak enggak, menurut gue ini biasa aja, nggak sewah itu gitu. Nah tapi kalau The Glory ini kayak judul ini tuh bener-bener masang Song Hye Kyo, Kim Eun Sok, terus ya menunjukkan bahwa dua nama itu megang banget dan emang layak untuk ditunggu gitu, sampai part 2 tuh layak untuk Iya. ditunggu gitu. Dan bersyukur banget sih ini mereka mecah jadi 2 part karena kalau enggak kayak enggak bener ini dah capek banget nontonnya, capek banget. akan overstuffed banget kalau dijadiin satu season. Betul, Walaupun betul. 16 episode ya. Orang akan bertubi-tubi walaupun emang yang paling susahnya tuh episode 1 doang menurut gue ya. Yang dibikin mengerikan banget, tapi kan kesananya tetap kayak ada taburan kismisnya gitu ya. Selalu ada flashback
Iya kan? Iya, Kalau ada iya. flashback di mana oke, kita harus diingetin lagi nih si Goen tuh semenderita apa ya kan. Nah, itu emang kalau dikasih 16 kita akan engap jadinya. Betul, betul, Dan bisa jadi agak ya itu jadi draining banget ke energinya. Jadi ya ini bener tepat banget harus dijadikan 2 part gitu. Tapi ya ngomong-ngomong episode 1 yang tadi gue sampai sembab ke tempat kerja itu. Itu adegan yang mana sih yang bikin lo jadi kayak wah gitu tuh? Entah kenapa menurut gue itu tuh sekeji, itu keji banget. Emang bagus sih, itu berarti mereka berhasil iya. bikin kita merge, bikin kita satu sama si pemeran utamanya ini, sampai kita akan justify, kita ngebolehin apa aja deh bentuk pembalasan lo nanti gue dukung, apa aja deh yang akan lo lakukan nanti ke orang-orang gila ini tuh gue dukung, gue sama lo gitu. Jadi episode 1 tuh bener-bener nyatuin kita sama si pemeran utama, penonton semua, dan itu berhasil sih menurut gue. Nah, gue tuh kayaknya agak sedikit ini agak curcol dikit ya. Ini pengalaman saudara sendiri soalnya. Nah, dia tidak secara fisik dibully, dirundung, tapi secara apa ya, mental mungkin ya. Terus dan itu it's been happening. Sekarang sedang berlangsung gitu. Nah, si saudara gue ini ponakan lebih tepatnya, dia tuh Kaang, Kak. Ngerti gak sih coy? Dia tuh kak ketua angkatan, ya kan? Anak himpunan yang super busy, but she has no one, not even one friend from the class. Jadi di kelasnya tuh kayak mengeliminasi dia gitu. Kalau ada apa-apa, termasuk terutama ceweknya ya. Yang cewek-ceweknya itu kayak mereka mungkin kayaknya punya grup sendiri yang nggak pernah involve dia gitu. Jadi kayak alien gitu ya? Iya, dia alienasi sama si teman-teman ceweknya itu. Nah, teman dia tuh ya itu, jadi kayak tempat ibaratnya ya perlindungan dia tuh si himpunannya itu. Kalau di himpunannya sih alhamdulillah dia tuh maksudnya sangat dihargai dan sangat diakui sebagai ketua angkatan. Nah, di sana tuh gue kayak itu kan si Goen tuh sangat helpless ya. Di sana si pemeran utamanya itu, and I feel like gini aja, kenapa sih orang-orang tuh punya perasaan dimana dia tuh pantas bikin orang semenderita itu? Like nobody deserves that, coy. Nah, terus gue langsung inget banget ke ponakan gue, sampai gue tanya dia, kamu udah makan belum? Kamu sekarang lagi ngapain? Tanpa bilang ya gue kenapanya, kayak mungkin dia akan kenapa nih tante gue tiba-tiba so sweet nanya-nanyain gini, like are you okay, things like gue langsung kayak telepon dia. Ya itu, nah itu sih kayak ada sedikit bukan personal experience, tapi lebih ke kayak siapapun dalam bentuk apapun dibully tuh ya nggak pantas, nggak ada orang yang pantas dibully gitu. Betul. Ya, lah kok ada orang tuh yang bisa punya perasaan I'm more superior than you, terus lo tuh bisa gue apa-apain. Nah itu tuh ide itu tuh yang bikin gue tuh geram dan marah, dan itu sumpah air mata tuh nggak berhenti sampai gue harus beberapa kali pause. Terus gue minum Yakult dulu, terus apa gitu, ngambil air, pipis dulu segala macem, bolak-balik cuma buat nenangin diri. Segitunya loh episode 1 tuh, Kak. Iya benar. Tapi emang yang dialami sama Dong Eun ini emang kacau sih, maksudnya dan apa ya, kayak tema-tema bullying ini kan sebenarnya sangat mungkin kalau di kita secara di Indonesia mungkin bukan sesuatu yang terlalu sering ke blow up gitu ya. Maksudnya ada beberapa kasus yang mungkin memang kalau lagi besar ya besar banget gitu. Tapi abis itu ya udah nguap aja gitu, dan kadang-kadang sering kali kan ya berakhir damai gitu, kayak nggak tahu juga sih maksudnya apa yang terjadi di behind the scene-nya, nggak tahu. Tapi kan kalau di Korea kan ini udah jadi sesuatu yang apa ya, kayak udah mendarah daging gitu, karena di Korea itu senioritasnya kan emang kacau ya, maksudnya di mana-mana sih sebenarnya, tapi mungkin lebih berasa kali ya kalau di situ. Maksudnya kayak nggak tahu apakah memang karena mereka punya hidupnya, maksudnya masih menjalani wajib militer dan segala macam, sampai akhirnya ketika when it comes to hierarchy itu kayak berasa atau bisa gimana, jadi, aku juga nggak tahu kayak gitu. Tapi ya dimanapun kalau kita mau ngelihat lebih dalam soal hierarki ya pasti terjadi gitu, kayak gitu. Dan apalagi kalau sudah melibatkan yang namanya orang-orang kaya bego. Aku tuh kesel banget, maksudnya kayak gini ya, kok bisa nih anak-anak orang kaya ini tuh pede banget, kayak tadi kamu bilang mereka punya apa ya, audacity gitu buat ngebully orang lain, dan mereka tuh percaya diri banget kalau orang ini tuh nggak bakal mampu untuk membalas gue gitu loh. Maksudnya kayak kok bisa gitu. Nah itu yang aku agak bukan agak sih, itu yang aku
seneng dari karakter-karakter ini emang mereka bego gitu karena zaman sekarang gitu kayak orang bisa melakukan apa aja tapi mereka tuh nggak sampai situ apa pikirannya kayak kalau si Dong Eun ini pada akhirnya akan bisa balas dendam atau kenapa gitu ya mungkin itu adalah kekurangan dari orang-orang kaya tapi goblok ini Iya. kali ya itu Iya. kayak aku pikir kayak wah gitu. Iya, nggak inget dosa apa gitu kan. Jauh-jauh, jangan jauh-jauh ke dosa deh. Ini nggak akan ada karmanya apa gitu kan. Nah iya itu benar-benar. Dan yang tambah kocaknya lagi ya kan mereka tuh living double life gitu kan yang kayak pencitraannya ada terus aslinya kayak Bener. gimana gitu. Tapi ketika remaja kan kadang-kadang semua hal itu kan ujung-ujungnya dimaklumi kan. Kayak waktu si Hyejong waktu itu minta maaf ke Dong Eun di jelang-jelang episode terakhir dan dia bilang kayak kita kan masih remaja Iya. pada saat itu gitu kayak maaf apa kita nggak berpikir maksudnya kayak ya kita tidak terlalu berpikir pokoknya masih remaja lah masih bisa dimaklumi gitu tapi again kayak kok bisa gitu maksudnya kalau emang lo mau orang memaklumi perlakuan lo tapi kayak nggak sampai disetrika gitu loh sama maksudnya dia apa tuh catokan ya Allah. ya kayak wah nih gimana bisa dimaklumi kalau bekasnya aja masih ada masih gatal dong kan masih suka garuk-garuk gitu kayak Iya, gimana terus yang ya? bikin heran lagi kan, mereka tuh nggak dibekali sedikit aja human decency gitu loh dari keluarganya. Iya, Kan iya, kaya iya, ya, iya. Betul. Bokap nyokap pasti Beragama ada iya, yang beragama bener, juga ya kan? bahkan Ya kan kayak si Yeonjin gitu kan, dia punya perasaan di mana dia kan ibaratnya ketua gengnya ya, yang paling cakep, yang paling untouchable gitu kan. Nah itu gue yang paling geramnya tuh si Yeonjin ini tuh punya perasaan bahwa dia tuh untouchable, gak ada orang yang akan berani ngusik dia, sehingga dia tuh punya itu merasa berhak terhadap nasib siapapun gitu, mau dihancurin, mau dia angkat, betul. pokoknya as long as you are with me you're fine ya kan, kalau lo against me ya lo akan celaka gitu kan. Iya. Nah itu si yang gue heranin juga tuh ya mereka tuh nggak punya sedikit pun human decency ya kan, di usia yang ya kalau anak SMA tuh anjir please lo udah gede gitu kan. Iya. Tapi bravo banget sih. Dan mereka melakukannya nggak cuman ke Dong Eun masalahnya Iya. gitu bahkan sampai ada korban lain Korban yang nyawa akhirnya kan. bunuh diri kan gara-gara Iya. itu kayak kacau sih. Kacau itu sih. Nah tapi ya itu kita dikasih nafas sih setelah episode selanjutnya. Di episode 1 kan bagi gue itu susah banget to go through. Pokoknya gue sesak nafas di situ sampai harus oke, besok aja. Nah 2, 3, 4, 5 itu kita dikasih nafas walaupun di tengah-tengahnya yaitu ditaburin flashback kan. Iya. Nah kita sekarang diliatin bahwa ini nih buah dari usaha Dong Eun selama ini, strategi dia cara-cara dia ngegali informasi ya kan tentang semua orang. Nah itu tuh disajikannya dalam thrilling tapi santai gitu dan juga mudah dimengerti orang gitu loh. Betul. Itu sebenarnya awalnya kekhawatiran gue dari drama ini kayak takutnya dalam perjalanan episode 1 sampai 8 itu terlalu banyak hal yang harus diproses sampai akhirnya kayak kita overwhelming sama informasi jadi malah nggak bisa menikmati keseluruhannya gitu. Tapi ternyata di luar dugaan mereka justru beneran kayak lo bilang memadatkan semua kejahatannya itu di episode 1 sehingga ke belakang-belakangnya itu ya jadi kayak build up menuju ke pembalasan dendam di part 2-nya jadi lebih kita akan bisa tahu apa yang akan kita expect di part 2 gitu. Jadi dan informasi yang kita terima di episode 2 sampai episode 8 itu pun nggak terlalu banyak sampai akhirnya kita jadi kayak tadi tuh kenapa ya nah nggak sampai yang kayak gitu sih. Betul Sih gitu. Tidak terlalu dibikin ribet sih. Iya benar ya benar. Kan benar. Plotnya tuh ini lumayan baru untuk genre thriller ya. Di awal dibikin pack, udah dikasih semuanya, duduk, terus udah di sana ya tuh kita tinggal menyaksikan kan, kita nih semua penonton udah dibikin satu kepala ya sama si Dong Eun kan, udah dibikin satu hati ya, lo mau ngapain aja sok kita dukung, kita restuin gitu kan. Iya benar. Di sana si penonton tuh berhasil banget. Nah abis itu kita tinggal nonton aja. Oke, apa nih nak yang udah selama ini kamu pupuk tuh apa gitu, yuk liatin ke kita ya nak gitu. Kayak lo mau apapun mau dia nih ya, kalau misalnya dia if she decided to even like cut skins,
atau apapun yang se ekstrim apapun yang dia pikirkan untuk membalas dendam itu kayaknya gue akan tetap dukung deh. Iya, pada akhirnya kayak kita akan Segitunya memaklumi gitu, akan semua memaklumi. semua yang dia lakukan sih. Makanya tadinya tuh gue pikir dia akan beraksi nih di salah satu di episode 1-8 ini, dia akan beraksi yang kayak kasih gue sesuatu pembalasan dendam yang satisfying gitu. Nah, itu tadinya gue harapin ketika gurunya itu dia mencoba untuk bunuh gurunya itu kan, yang Iya. guru SMA-nya itu yang pada akhirnya meninggalnya justru gara-gara sesak napas, dan itu gara-gara kembang gitu, dan itu dibunuhnya sama anaknya sendiri. Maksudnya Iya. kayak mungkin in a way itu memang satisfying, dan mungkin juga kayak apa ya, ini kayak aneh banget gue ngomongin pembunuhan orang tapi satisfying itu tuh kayak jahat gitu kesannya. Tapi dalam konteks Dari drama tadi ini, juga konteksnya emang udah ngulitin segala macam dalam kan, ya konteks udahlah. drama ini tuh jadi kayak masuk akal sih. Maksudnya dari adegan waktu Dong Eun minta perlindungan ke gurunya itu, dia mengisyaratkan bahwa anaknya tuh sukses dan dia sudah berhasil lah mendidik anaknya gitu. Nah, pada akhirnya ketika Dong Eun balas dendam, justru anaknya yang merasa bahwa oh, bapaknya ini jahat gitu, dan dibunuh oleh anaknya sendiri kan jadinya. Iya, anak lo yang lo besarkan, yang lo rasa Iya. udah berhasil, lo apa bikin sukses gitu kan. Iya, tapi jadi kayak gue Itu nggak keren mau kayak banget. itu keren sih, tapi kayak gue nggak mau kayak gitu. Gue pengennya lebih sadis, bisa nggak kayak gitu? Kayak justru I expect something more. Oh, Makanya ketika oke. kayak ada artikel yang bilang part 2 ini bakal lebih jauh lebih sadis nih gitu. Nah, Nah, kayak ini, oke, iya, siapa betul. nih yang akan mati menderita nih, siapa gitu. Yang pasti sih pengennya Yeonjin sih ya, cuman kayak pengennya kayak semuanya gitu. Kayak tolong dong semuanya dikasih part yang bener-bener yang kayak aku tuh nggak pengen mereka mati tapi udah gitu loh, Mal. Jadinya kayak gue pengen mereka mati pelan-pelan, terus gue bisa menikmati kayak penyiksaan-penyiksaan yang mereka rasakan gitu, yang kayak Iya, dan sama pelan-pelan efeknya ya, gitu. sama efek yang mereka kasih dengan menyiksa si Dong Eun tuh apa gitu. Iya gitu. Iya, tapi sebenarnya keren sih Kak. Pokoknya kalau lo disiksa sama orang yang lo paling banggakan, yang orang yang lo paling sayangin ya. Iya sih, betul Itu kan sih. dan dia tuh ngap gitu loh. Matinya bukan yang kayak ditusuk, jeder atau Iya, ditembak kayak mati. Itu tuh pelan-pelan yang kayak nggak bisa nafas. Iya. nggak bisa nafas. Nah, itu kerennya tuh di sana. Jadi Iya, lo tuh disakitinya sama sama orang yang paling lo banggakan, sehingga lo tuh ya kan diomongin aja, disebut sama si Dong Eun waktu kecil aja dia langsung tampar kan. Iya. Sebangga itu. Nah, lo sekarang menderitanya karena orang itu, gara-gara dia tahu kebusukan lo. Itu menurut gua I think is quite satisfying. Iya sih. Nah, Gue berarti sih berterima kasih lah. aku jadi tiba-tiba mikirin kayak pada akhirnya kan kita masih belum tahu nih apa yang terjadi di part 2 dan Iya. kayak masih abu-abu kan. Berangkat dari situ gue ngerasa kayak nanti si Doyoung, suaminya Yeonjin, bakalan berpihak sama Dong Eun gitu loh pada akhirnya, karena itu yang akan bikin Yeonjin jadi bener-bener hancur, karena kan dia bilang kayak oh, gue selama ini nggak sadar kalau gue ternyata cinta sama orang ini gitu. Kan dia Iya, sempat ngomong gitu kan bener, sama bener. Jaejoon waktu itu. Bener. Dan itu menurut gue kayak salah satu pembalasan yang paling klimaks sih, karena maksudnya gini, kalau memang dari awal Dong Eun nggak pernah sadar dan nggak tahu kalau Yeonjin ini sangat bergantung sama Doyoung, dia nggak mungkin kan approach ke Doyoung sedetail itu kan, dengan belajar baduk dan segala macam gitu, belajar main Go dan yang kayak gitu. Jadi gue nunggu itu sih, kayak momen turnover yang kayak Doyoung ngomong kayak waktu Yojong ngomong ke Dong Eun kayak oke, saya mau jadi algojo kamu gitu. Nah, Doyoung juga gue pengennya kayak gitu, dan itu nggak tahu, mungkin itu salah satu remahan yang memberikan kepuasan yang kayak oke, Yeonjin. Iya, dan gak sabar buat dilihat ntar di season 2 ya. Iya, bener Iya. gitu. Iya sih, ketika orang yang ibaratnya payung lo ya, tempat lo berlindung segala macem, and mereka akan kayak jadi bumerang lo gitu. Iya. Mereka yang akan jadi orang yang nyerang lo gitu. Kan di akhir episode season 1 udah jeng-jeng yang ngebuka Iya. Yang buka di kamar itu buka pintu kan. di kamarnya Iya, buka si pintu. Dong Eun tuh suami lo itu Dan lumayan sih. juga sih kayak cliffhanger-nya. maksudnya Doyoung ini juga termasuk jadi salah satu kunci, karena dengan Dong Eun bisa kerja sama Doyoung, kayak
si Jejun juga kalah karena anaknya pada akhirnya nggak bisa. Jejun kan pengen ngambil anaknya kan, pasti nggak bisa juga. Yeonjin juga bakal hancur karena suaminya kerja sama musuh masa kecil dan segala macam. Kalau karakter-karakter yang lain menurut gue kayak ya udah mereka pelan-pelan juga bakal hancur sendiri karena emang si dendam utamanya si Dong Eun kan sama si Yeonjin ini kan. Secara dari narasinya sendiri dia bikin surat cinta buat si Yeonjin ini kan sebenarnya, makanya dia merencanakan semua ini. 오늘부터 모든 날이 흉흉할 거야. 자극적이고 끔찍할 거야. 막을 수도 없앨 수도 없을 거야. 사랑의 아버지 하나님 진심으로 감사합니다. Iya, gak sabar banget. Udah gitu banyak alasan lah buat Doyoung nantinya tuh akan jadi alasan penghancur utama si Yeonjin. Ya kan dia juga kan pelan-pelan mulai research kan. Dia mulai nyari tahu gitu. Kok banyak ya ternyata remah-remah yang harus dikuak gitu dari dari histori istrinya dari dulu gitu. Dan dia pelan-pelan langsung tahu, dan ditambah ya itu affair-nya sama si Jejun juga ya itu kuat lah alasan yang cukup kuat buat bikin dia ketika dia punya sudah terkumpul semuanya, dia akan mulai beraksi. Sumpah nggak ini banget. Nah, gue ngomong-ngomong karakter yang kita nanti pengen saksikan banget di musim kedua itu, gue tuh sumpah seger banget tiap ada ibu Hyunam ya. Ibu-ibu yang sumpah wah comic relief banget dari dia, semua bener dari semua ketegangan itu konflik kan mereka juga kan within friends itu ya di geng itu tuh ternyata dalamnya busuk kan, maksudnya mereka tuh kacau banget lah ya hidupnya, kayak tapi ya itu banyak dark spotnya banyak. Nah abis langsung ke scene dia, terus cara dia foto-foto dan segala macam, cara dia laporan, cara dia cara dia ngasih makanan, cara dia ngasih dia simpati ketawa dia, terus dia nangis tiba-tiba dia tuh, ketawa gitu. Sumpah gemes banget sama ibu itu, kayak semoga ibu itu nggak mati cepet gitu sih. Kayak dia tuh kan berharap banget kan, dia pengen menumbuhkan hubungan dia sama si Dong Eun ini lebih dari sekedar kerjasama kayak, gitu. Tapi dia tuh kayak suka no, don't smile, jangan ketawa. Kalau ketawa kau jadi lemah gitu. Kalau ketawa jadi lemah langsung ciut lagi. Seru banget, lucu. Nah, gue tuh yang justru salah satu yang kalau misalnya tadi lo bilang Hyunam yang lo nantikan di season 2, kalau gue pengen dapet penjelasan kenapa Yojong si cowok ini itu lemah aja sama si cewek cantik, terus kayak oke, gue mau membantu lo membalaskan dendam gitu. Karena gue tangkap sepanjang season 1 ini kayak dia punya masa lalu yang gelap karena bokapnya dibunuh sama seorang psikopat gitu. Tapi nggak ada backstory yang bener-bener ngasih alasan jelas bahwa dia juga bakalan bisa membantu orang buat balas dendam gitu. Karena gue belum menemukan kaitan antara orang-orang kaya ini dengan apa yang terjadi sama dia di masa lalu gitu. Jadi kayak gue butuh benang merah gitu. Kenapa? Maksudnya masa sih cuman gara-gara bucin doang, kayak agak receh gitu kalau menurut gue. Gue pengen ada sesuatu yang mengaitkan mereka yang membuat semuanya jadi make sense. Karena sampai sejauh ini kayak gue masih nggak suka dengan keberadaan Yojong di situ. Maksudnya kayak kalaupun sebenarnya cowok ini nggak ada pun sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. Nah, apa yang membuat lo pada akhirnya mau berkorban gitu? Oke lah, dia ngajarin main baduk dan segala macam, tapi secara dia mau bantu balas dendam cuman gara-gara kayak dia jatuh cinta tuh kayak apa gitu loh, kayak nggak bisa gue telan mentah-mentah gitu. Nah, itu yang gue butuh penjelasan tuh itu, kenapa lo mau segitunya buat ngebantuin Dong Eun. Nah, sebesar apa dendam lo sama si pembunuh bayaran itu? Nah, pokoknya backstory-nya dia menurut gue masih belum banyak dikulik sih di season 1 Terus kaitannya apa sama si kasusnya Dong Eun kan? Apakah itu juga dari overpowered people ke yang helpless kah juga, atau gitu juga, atau gimana? Kita benar-benar belum dikasih
Karena kan Dikasih dia maksudnya kejelasan kayak di sana. dibandingin sama Dong Eun kan dia justru akan lebih relate sama orang-orang kaya ini kan sebenarnya, Iya, karena dia sendiri, betul. Dia sendiri kaya raya kan sebenarnya. raya. Tapi ya kenapa pada akhirnya dia mau, apakah ini cuman kayak pengen ngasih apa namanya, kontras bahwa nggak semua orang kaya itu brengsek dan bego atau gimana gitu maksudnya. Tapi tetap aja nggak masuk akal kalau misalkan lo cuman gara-gara bucin tuh mau bantu balas Jadi dendam algojo. karena Lo mau jadi algojo karena pacar lo. kayak itu kan mengorbankan banyak banget kan secara dia pemilik rumah sakit gitu. Betul. Maksudnya kalau dia mainnya nggak bersih gitu, bisa jadi kan namanya tainted, keluarganya bakal rusak dan segala macam. Karena kayak itu gue butuh penjelasan yang masuk akal kenapa lo secepat itu memutuskan untuk pada akhirnya oke, gue bantu lo balas dendam. Ya, dengan interaksi seminim itu ya sama si Dong Eun. Sebucin itu kah lo? WhatsApp-WhatsAppan tuh juga kayak SMS-an juga kayak sekali 2 kali gitu. Iya. Kayak ya udah maksudnya Dia dikasih semua luka-luka, dia langsung oke. Iya, itu Gue akan tuh jadi kayak, algojo lo. nah itu maksudnya Agak apa yang membuat nggak maksa gitu. apa yang membuat lo jadi kayak pengen mengorbankan kekayaan dan hidup lo tuh buat si perempuan ini selain dia cantik gitu aja. Iya, berharap nanti di musim kedua ada ini ya penjelasannya tentang si Yojong ini. Dan juga jujur ya, ini percikan romansanya Dong Eun sama Yojong juga sebenarnya bukan nggak perlu, tapi sedikit menurut gue out of place. Jadi kalau misalkan itu nggak ada pun sebenarnya buat betul. gue tuh nggak apa-apa gitu. Iya. Ya, terus entah apa ya ini tuh sinematografi udah menurut gue oke ya kan. Terus materi wah kayak gitu ya. Ada satu di The Glory ini yang menurut gue ya itu nggak nyatu. Apakah ini juga dari hal-hal kecil kayak make up gitu. Ini kan jenis drama yang lo tuh cantik mulu gitu. Mau lo apalagi pas mereka dewasa ya, versi mereka dewasa, mau segenting apapun situasinya segala macam, makeup lo selalu on. Dimana ini tuh biasanya gue temuin di romcom atau drakor zaman dulu. Apakah gue karena berharap ini thriller nih ya kan, thriller drama gitu kan, gue berharap tuh lebih realistis di masalah ini ya, di masalah physical appearance gitu, di masalah kayak makeup atau kostum gitu. Tuh seperti kayak Squid Game itu kan yang makeupnya tuh makeup real gitu kan. Nah, apakah karena ekspektasi gue segitu sehingga ketika ngelihat ini Mbak Song Hye Kyo cakep mulu, ketika dia pulang dari kuliah, terus dia ngajar, terus dia kayak mau kecapean gitu tuh, kok makeupnya masih on. Nah gitu, gue kadang hal-hal kayak gitu bikin gue kayak ini tuh kayaknya akan bisa lebih baik nih kalau misalkan dibikin style-style kayak lebih rough gitu loh, lebih ya realistis aja gitu. Ketika pulang, kalau gue pulang ngajar ya jangan pasti lo kusut kan pasti ya. Ya kan, gue yang kayak double job gitu, sedikit bisa relate lah, maksa relate gitu ke si Mbak Song Hye Kyo. Tapi gue tuh kayak yang udah oily banget, greasy banget gitu kan. Kayak, tapi kalau gue lihat kalau misalkan mau dibandingkan dengan dramanya Song Hye Kyo yang sebelumnya, gue satu poin pentingnya dia terlihat agak lebih, maksudnya oke, secara make up tetap on point dan dia tetap cantik gitu. Tapi di sini ada garis-garis di mukanya yang menceritakan bahwa dia tuh udah capek sama hidup, dan itu kelihatan kalau menurut gue. Kayak entah kenapa di The Glory ini make up dia dibuat seolah-olah kayak lebih nggak flawless gitu ya dibandingkan sama orang-orang kaya yang lain. Masih ada garis-garis di wajahnya yang masih terasa gitu. Dia terlihat lebih kurus, dia terlihat lebih kayak orang sakit gitu. Karena bener juga kalau misalkan dia terlihat sehat tapi dia makan kimbap terus, nggak masuk akal juga gitu. Tapi walaupun mungkin nggak bisa apple to apple sama Squid Game gitu ya. Tapi kalau gue gue justru gue bisa melihat kayak mereka sudah berusaha untuk menampilkan si Song Hye Kyo ini terlihat seperti menderita gitu. Walaupun ya nggak juga sih sebenarnya, Mbak tetap cantik aja sih lo gitu. Tapi ya setidaknya ada usaha sedikit untuk membuat muka dia jadi agak lebih bergaris, terus dia jadi lebih terlihat lebih kurus gitu. Karena kan sempat ada pemberitaan yang kayak dia minta satu foto dia buat promosi drama ini dihapus karena dia kelihatan tua kan di situ. Terus gue sempat kepikiran kayak, loh kenapa
kenapa itu dilakukan, kenapa dia harus menghapus foto itu, karena menurut gue nggak mungkin orang yang masa SMA-nya tersiksa kayak gitu dan dia merencanakan pembunuhan dan pembalasan dendam selama 18 tahun tuh hidupnya happy-happy aja. Pasti beban hidup itu akan terlihat di wajah itu yang membuat dia terlihat jadi lebih tua gitu. Tapi kayak mungkin itu cuman sekedar ini kali ya, kayak trik marketing atau apa. But menurut gue secara make up di sini dia dapet sih. Jadi nggak se-flawless dia di drama-drama yang lain. Walaupun mungkin standar, kalau menurut lo kayak standarnya paling enggak naturalnya itu yang oily kayak gimana gitu ya, kayak ngajar harusnya tuh gitu Iya gitu. sih. Tapi kalau dilihat lebih gitu. detail, kalau kata lo wrinkle dia kelihatan, dia kan garis-garis halus dia tuh kelihatan, itu bener-bener make sense karena kalau dilihat dari usia ya, dari casting usia yang sebenarnya pemain-pemainnya itu kan yang lain tuh kayak kelahiran 90 ya kan, 8 something gitu lah ya, 8 sekian. Sedangkan Bae Song Hye Kyo itu yang udah 40-an sendiri gitu terutama di antara yang pemain-pemain ceweknya yang se-SMA dia, ya kan? Nah, mungkin itu juga salah satu emang disengaja gitu casting seperti itu, dan biar kelihatan Song Hye Kyo punya garis-garis halus natural, di mana Dong Eun emang harus lebih terlihat dewasa atau tua gitu ya, karena beban hidup yang dia alami itu tidak happy go lucky yang lain, jauh lah ya daripada yang lain. Jadi ya itu kalau misalkan dikaitkan dengan kenapa castingnya begini ya itu untuk itu. Nah, kalau dilihat dari sedetail itu it works, right? Betul. Dan jujur aja gue nggak terlalu akrab sama wajah-wajah pemain-pemain yang lain sih, kayak Yeonjin pemerannya Yeonjin, Jaejun pemerannya Sarah, sama Haejung tuh gue nggak, ibaratnya kayak kalau gue nonton drama Korea tuh nggak pernah mengenali mereka. Oh, ini yang main di sini gitu. Nggak sefamiliar itu gitu sama mereka. Tapi entah kenapa justru gue seneng mereka memilih pemain-pemain yang di penonton kayak gue ini jadi nggak familiar, karena kayak gimana ya, satu mungkin bagus buat perjalanan karir mereka gitu ya, secara kayak mungkin setelah ini gue akan melihat acting mereka di tempat lain lagi. Tapi yang lebih pentingnya lagi adalah kita jadi lebih penasaran sama karakternya mereka dibandingkan dengan si sosok ini. Kayak ibaratnya kayak misalkan Song Hye Kyo nih, kita udah tahu karena kita peran-peran dia ikonik semua gitu. Nah, sementara yang lain-lainnya ini kayak jadi fresh aja gitu jadinya gitu. Makanya ketika gue ngelihat castnya kayak ini, gue nggak tahu ini siapa tapi yet still can enjoy their performance. Sama jujur aja sama. Jadi itu benar ngasih kesan jadi seger nontonnya, seger karena kita nggak pernah tahu mereka kalau jadi misalkan jahat di drama apa gitu kan kayak gimana sih gitu. Jadi ini benar-benar kita penasaran sama aksi mereka. Plus props ke karakter-karakter mereka pas yang muda juga, pas di SMA. Bagus banget gak sih mereka? Yang jadi Yeonjin beneran nyebelin banget sih asli. Natural banget nyebelinnya, sumpah. Iya. Jangan-jangan aslinya emang tukang bully tuh. Enggak. Ketika dia smirking, gue sampai ulu hati keselnya. Iya. Lebih kesel, kayak dia kan sering banget tuh kan smirking dengan rambut indahnya segala macam, makanya itu sering dialognya sering diucapkan berulang-ulang sama si Dong Eun ya kan, your pretty face, senyum lo yang indah sempurna, rambut lo yang karena emang hal-hal detail tentang si Yeonjin itu tuh membekas banget di kepala Dong Eun, cara dia nyakitinnya, cara dia ngelihat dia, cara dia ngetawainnya itu tuh perfect banget ya. Dan itu mereka itu waktu adegan gereja, Karan ingat gak? Iya. Lo nggak kenapa mereka pada kayak salfok gitu sama anak-anak cewek ini? Bener pemilihan di sini kayak berasa kalau projectnya Netflix itu emang dipikirin banget gitu loh. Jadi nggak cuman sekedar kayak mereka masang nama-nama terkenal doang, tapi memang ya sesuai sama karakternya, orang ini sesuai sama karakternya, aktor ini sesuai sama karakternya. Jadi kayak kita pun bisa menikmati serial ini tuh secara menyenangkan aja gitu, karena sering kali drama-drama yang masang banyak artis terkenal kadang-kadang tuh suka udah biasa aja berhasil. Gitu. Iya, kayak biasa aja, kayak tadi pas awal-awal gue bilang overhype aja gitu. Tapi bentar, gue tuh masih ada ketakutan sih sebenarnya Mal, karena sering kali drama-drama yang kayak gini tuh endingnya tuh selalu kentang. Nah, gue tuh takut ending The Glory ini akan kentang sama gue, karena
gimana coba lu bisa menampilkan sebuah pembalasan dendam yang benar-benar satisfying gitu. Maksudnya kayak gue kan pengen semua orang-orang jahat ini tuh kayak tadi gue bilang di awal, gue pengen mereka sakit hati, semenderita mungkin gitu. Tapi gimana caranya mereka menampilkan hal itu di saat yang sama Dong Eun-nya healing tapi juga puas gitu. Itu yang gue masih belum bisa nemu nih. Nah itu yang membuat gue pada akhirnya khawatir kayaknya ini bakal berakhir kentang deh gitu. Menurut lo gimana? Gue tuh takut kayak. Wajar banget karena emang beberapa kali dikentangin series yang kita cinta itu rasanya kayak apa, diputusin cowok yang lo sayangin banget tapi ujungnya tuh nggak yang nggak yang memuaskan gitu perpisahannya. Iya kayak. Ya bener banget. Ada kekhawatiran kayak gitu, cuman gue sih kayak lebih percaya aja sama si penulisnya ini karena so far cara plotting dia untuk mengeksekusi satu persatu apa balas dendam udah rapi gitu. Nah kita berdoa aja sih kan, all we need to do is ya kan, yang kita bisa sekarang cuma berdoa supaya season 2 itu gak kentang gitu kan, dan ujungnya tuh bener-bener memuaskan, menyakitkan dan glory ya kan. Iya, it has to be the glory like the name gitu. Gue pengen berdoa aja sih Kak, karena kita nggak bisa ngontrol apa-apa. Iya bener. Yang kita bisa cuma cocok logi, prediksi segala macam. Gue sempat bilang kayak coba lo bayangin balasan apa yang paling tepat untuk orang-orang jahat ini gitu. Maksudnya sejauh apa Dong Eun bisa membalaskan dendamnya ke orang-orang ini sampai dia puas gitu. Apakah sampai mereka mati? Kalau mereka mati justru menurut gue jadi kayak ya jadi malah nggak seru justru. Jadi malah nggak seru. Kalau gue malah mikirnya mereka tuh harus tetap hidup tapi tetap tersiksa gitu loh. Ibarat kayak gue masukin kutu ke dalam aliran darah lo dan kutu itu akan tetap hidup selama-lamanya, kayak merasa lo akan merasakan segatel-gatelnya tapi nggak tahu mau ngegaruk di mana. Nah gue tuh pengen semua orang ini tuh tersiksanya tuh seperti itu instead of mereka harus mati sebenarnya. Gue tahu gimana pun caranya mereka tuh harus dibikin se-helpless dan tak berdaya si Dong Eun dulu ya kan. Mereka harus dibikin harus diposisikan di posisinya si Dong Eun dulu, miskin, gak disayangin sama siapa-siapa entah gimana pun caranya ya. Terus gak ada yang bisa bantuin ya kan, bener kayak kutu yang ada di kepala lo tapi lo nggak tahu letaknya di mana, tapi itu bener-bener kayak pelan-pelan ngebunuh lo gitu. Iya benar sih, jangan sampai ada pembunuhan instan. Nah makanya nggak mau. Ketika si karakter si Monyong tau kan, si Monyong si Myong Monyong lagi kesel, emang dia monyong banget sih. Nah dia hilang ataupun mati secepat itu tuh gue kayaknya kurang rela gitu. Dia kurang menderita ya kan. Dia kurang menderita karena dia porsi dia ikut campur dalam pembuliannya juga banyak gitu ya kan. Tapi kok dia tidak lebih menderita dari si bapak guru, sedangkan bapak guru tuh ibaratnya kan tidak membantu doang kan. Ya maksudnya dia misalnya si Dong Eun ini kan dia pengen ngebalas dendam ke seseorang yang terlibat, ke semua orang yang terlibat, dan juga semua orang yang cuma nonton doang tanpa ngebantuin dia gitu kan. Nah si bapak guru ini menurut gue termasuk yang nggak begitu terlibat sebenarnya secara aksi ya kan. Walaupun ada sih adegan dia ditampar-tampar segala macam, tapi kan Myung-oh ini tuh porsinya jangan kayak gini, jangan segampang ini. Gue nggak redo. Semoga dia tuh sebenarnya belum mati. Menurut lo ini mati nggak sih Kak si Myung-oh? Gue sih mikirnya kayaknya dia belum mati sih kayaknya. Tapi nggak tahu. Iya, semoga dia belum mati sih ya, karena kalau makanya tadi bilang gue nggak mau mereka semua matinya mati gampang gitu loh. Kayak paling nggak matinya kalaupun mati tapi harus menyakitkan. Kayak kita jahat banget gak sih? ini ada emang karakter lo yang emang suka sih ngelihat sesuatu yang bisa dan berdarah-darah. Iya, you find the glory in that. Gue ngerti sih. Tapi gue dukung. Ini drama dalam hal ini gue dukung. Bukan the glory, ini the gory. The gory, the gore of the pain and it has to be satisfying. Gimana pun caranya harus ya pokoknya. Itu PR banget buat si penulis di season 2. Aduh, emang sih kalau masalah balas dendam itu lo tau nggak the saying that says revenge is best to be served cold. Iya. Ya kan? Ya kayak gini, ini kan sudah bertahun-tahun kemudian ketika semua orang tuh mikirnya tuh
everything is just fine. Gue berbuat jahat, nyiksa orang sampai ada yang bunuh diri juga, gak apa-apa, itu kan di masa lalu. And then tada, ketika when something is unexpected and it's actually coming slowly, terus menyerang orang-orang yang lo sayang, itu dari sana aja ini berangkatnya udah oke banget gitu, udah glorious banget lah, glorious purpose. Ayo Song Hye Kyo dong An. Gue jadi takut deh ada orang yang bakal balas dendam ke gue gara-gara perilaku masa lalu gue. Iya bener. Gimana ya Mal? I mean, gue kayaknya sih nggak sejahat Yeonjin sih kayaknya. Tapi kan Cuman kita nggak tapi tahu. kayak kalau dipikir-pikir gue juga nggak baik-baik banget kadang ke Iya orang kita gitu. kan nggak Iya, tahu bener. perbuatan kecil kita impactnya seberapa ke orang kan. That's true. Wah, Serem gak sih? now that you're bringing that up, gue nggak bisa.